Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ketika Tuhan membersihkan jalanmu, maka inilah yang terjadi. Oke, mari kita lihat energimu di sini ya. Kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Ketika Tuhan membersihkan jalanmu, apa sih yang terjadi? Oke. Well guys, ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya, buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupan kamu. Oke. Mari kita lihat di sini energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini. Namun sebelumnya aku mau infokan ya guys ya, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung ya bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. Alright, and kalau kamu mau shopping aneka boneka cantik, lucu, and menggemaskan, kamu bisa order di all shop aku ya guys ya dengan klik link yang tertera di description box ya. Oke. Well, di sini ada Temperance, ada The Moon, ada King of Wands, ada Page of Pentacles, ada The Tower, ada Judgment, ada Nine of Wands, ada The Lovers, one more, ada The Strength. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Oke, well guys, di sini aku merasakan kuat energi dari dirimu yang mana aku merasa ya, beberapa dari kamu, bahkan sebagian besar dari kamu ini sering sekali mendapatkan ujian-ujian kehidupan. Bahkan ada yang sampai bertubi-tubi ya guys ya. Belum satu selesai ujian kehidupanmu ya, nambah lagi ya ujian kehidupan lainnya ya, yang berupa masalah bahkan sampai konflik atau berkonflik dengan orang-orang sekitar ya guys ya. Sebetulnya itu adalah salah satu cara Tuhan untuk membersihkan jalanmu dari hal-hal yang bersifat toksik atau orang-orang toksik yang berusaha untuk memanipulasi kamu, memanfaatkan kamu, dan memberikan kerugian-kerugian di dalam kehidupanmu. Ya, makanya kalau diri kita dibersihkan dan jalan kita pun dibersihkan, ya, itu kita gejalanya adalah kita akan mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, tidak menyenangkan, bahkan sampai bikin nyesek gitu loh guys ya. Bikin kita kayak sampai berkata, wah segininya ya hidup ya. Kayak gitu loh guys ya, dimana kita sampai berada di titik terendah gitu loh guys ya, kalau kita masih belum sadar-sadar juga, kalau kita masih belum menyadari gitu loh guys ya, bahwa semua yang terjadi ini ya itu adalah cara Tuhan untuk membersihkan jalanmu, seperti itu ya. Mungkin kamu di sini ada yang sampai kayak frustasi ya guys ya, ketika kamu dilanda masalah berat dalam hidupmu gitu loh guys ya. Padahal di balik masalah sebetulnya itu ada berkah. Setiap masalah itu ada solusinya, dan setiap masalah itu membawa suatu blessing atau berkah
yang tersembunyi gitu loh guys ya. Yang mana kalau kamu temukan itu akan menjadi berkah tersendiri di dalam kehidupanmu. Iya, kata orang kan, selalu ada hikmahnya ya di balik setiap apa yang terjadi. Di balik setiap suatu insiden atau peristiwa yang terjadi gitu loh guys ya. Kalau misalnya tidak kejadian seperti ini, maka kamu tidak akan begini. Kalau misalnya tidak seperti itu kejadiannya, maka kamu pun tidak akan begitu. Jadi kayak ada sebab akibat gitu loh guys ya. Tapi balik lagi ya, dengan cara kita menanggapinya, cara kita memberikan reaksi atau bereaksi, dan cara kita melihat dari sudut pandang yang berbeda atau dari sudut pandang yang lain, maka kita akan menemukan satu poin ya, atau sesuatu yang berbeda yang bisa memberikan berkah atau membawa berkah gitu loh guys ya. Jadi masalah ini tidak selalu sesuatu yang buruk gitu ya. Kalau kita sudah selesai melewati kesulitan dari badai kehidupan, atau ketika kita sudah berhasil melewati fase-fase kritis di dalam kehidupan kita, maka kita akan menemukan ya sesuatu yang luar biasa ya, yang membuat diri kita mengalami perubahan, bahkan sampai membuat kehidupan kita ikut mengalami perubahan juga ya. Biasanya perubahan ke arah yang lebih baik loh guys ya. Oke, karena di sini ya, alam semesta ini berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan, terutama kehidupanmu ya. Karena di sini kehidupanmu tidak balance atau masih belum balance, makanya dibalancekan. Makanya diseimbangkan gitu loh guys ya, dengan cara diberikan masalah ya. Karena untuk perbaikan ya, itu kan harus dibongkar dulu ya. Ibarat alat-alat ya, kalau ada yang rusak itu dibongkar dulu gitu loh guys ya, lalu diperbaiki, akhirnya menjadi peralatan yang bagus. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan kita, itu akan dibereskan ya. Itulah cara kerja semesta ya guys ya. Kita kan heboh terkadang, atau kita merasa barbar ya, atau merasa kayak nggak terima ya, kenapa sih aku tuh ditimpuk sama masalah terus, ditimpa sama masalah terus, belum lagi masalah ini datang, ada lagi datang gini, belum lagi selesai. Pertama kan menguji kesabaran kita ya guys ya, tapi di balik itu ada berkah yang tersembunyi gitu loh guys ya. Kamu tuh kayak sedang dibentuk untuk menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang lebih baik lagi gitu ya. Itu pun kalau kamu menyadari ya, atau bisa menangkap pesan dari insiden atau suatu peristiwa yang menimpa dirimu gitu loh guys ya. Apa pesannya, apa pelajarannya ya. Kalau kamu bisa menarik benang merah atau mengambil poin dari satu insiden atau kejadian yang menimpamu ya, maka itu bisa menjadi berkah di dalam kehidupanmu. Kecuali kalau kamu nggak nyadar-nyadar juga, atau kecuali kamu mengabaikan itu, maka peristiwa atau insiden itu akan kembali lagi terulang gitu loh guys ya. Sampai kamu tuh bener-bener sadar, oh seharusnya aku tuh begini, aku tuh seharusnya begitu, aku semestinya nggak boleh gini loh, aku semestinya nggak boleh gitu loh guys ya. Jadi kayak ada pesan yang disampaikan ke kamu melalui suatu permasalahan yang terjadi di dalam kehidupanmu, agar kamu itu bisa semakin pintar, semakin pandai dalam bersikap, dalam menyikapi, dalam membawa diri gitu loh guys ya. Akhirnya kamu akan terbentuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kehidupan kamu pun akan mulai balance atau seimbang gitu loh guys ya. Jadi di sini apapun yang menimpamu di dalam kehidupanmu, baik itu kesulitan, baik itu hal-hal yang tidak menyenangkan, baik itu sesuatu yang tidak mengenakan, ya, itu sebetulnya adalah cara Tuhan untuk membersihkan jalanmu, ya. Dan itulah yang akan terjadi, ya guys ya, adanya perubahan atau perombakan besar yang terjadi di dalam kehidupanmu, ya. Berkah yang bisa kamu dapatkan adalah intuisi kamu ini akan mulai aktif, ya, akan hidup gitu loh guys ya, sehingga kamu bisa mendeteksi hal-hal yang tak terlihat atau invisible ya, bukan secara hal-hal yang goib atau terkoneksi dengan makhluk-makhluk astral. No, tidak selalu itu gitu loh guys ya. Tapi intuisi ini ya juga bisa mendeteksi hal-hal yang membuat kamu bisa mengantisipasi sesuatu yang akan menimpa kamu dan merugikan dirimu gitu ya.
Jadi kamu tuh ibaratnya dilatih gitu loh guys ya. Ujian kehidupanmu ini melatih dirimu ya untuk bisa memperisai atau memproteksi dirimu sendiri ya. Dengan kamu dibentuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, maka kamu pun akan mendapatkan semacam kayak gift atau berkat atau anugerah atau kebisaan, keterampilan baru ya, dengan memperoleh intuisi yang bagus untuk bisa mengidentifikasi, mendeteksi, dan mengetahui sesuatu yang tak bisa terbaca oleh orang-orang pada umumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Ketika Tuhan membersihkan jalanmu, ya, kamu akan mengalami yang namanya kehancuran. Yang terjadi adalah kamu hancur, sehancur-hancurnya, dihancurkan dengan ditimpa atau ditimpuk berbagai masalah gitu loh guys ya. Kalau kita secara awam ya, atau ketika kita masih menjadi orang yang awam yang belum tahu gitu loh guys ya, kenapa masalah datang bertubi-tubi ya, itu akan membuat kita sangat frustasi dan bahkan kita akan menyalahkan ya, menyalahkan hidup ya, menyalahkan ini itu, menyalahkan orang ya, bahkan menyalahkan semesta. Kenapa gitu kan? Itu kalau kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita sudah tahu, bahkan nyadar, kita akan berterima kasih ya. Karena ketika kita sudah berada di titik terendah, kita akan mengalami yang namanya kesadaran ya, atau awakening gitu loh guys ya. Kita sadar bahwa selama ini kita telah melakukan kesalahan ya. Kita sadar bahwa Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, manusia yang lebih baik lagi, dan bahkan memiliki kehidupan yang lebih baik lagi gitu loh guys ya. Ketika sesuatu dihancurkan, maka itu akan dibangun kembali, dan Tuhan tahu cara membangunnya seperti apa. Apa yang terjadi ketika Tuhan membersihkan jalanmu? Kamu akan kayak dihadapkan pada ujian-ujian kehidupan yang berat gitu loh guys ya. Seseorang mengkhianati kamu ya. Seseorang memperlakukan kamu dengan buruk. Kamu dikucilkan, kamu dipojokkan, kamu difitnah. Kamu diperlakukan tidak semestinya ya. Tidak sebaik yang seperti kamu mau gitu loh guys ya. Kok bisa seperti itu ya? Karena sebetulnya Tuhan mengajari kamu untuk bisa mendeteksi yang namanya permasalahan yang terjadi di dalam kehidupanmu, dan orang-orang toksik yang tidak selaras dengan energimu ya, itu akan disingkirkan satu persatu. Makanya tidak heran ya, kamu akan terpisah dari orang yang sebetulnya kamu sayang, tapi ternyata dia toksik sekali ya. Kamu akan dipisahkan gitu loh guys ya. Tidak heran juga ya, teman-temanmu jadi berkurang ya. Padahal kamu nih pada awalnya merasa senang banget berteman sama dia atau mereka. Kayak klik atau klop banget gitu pada awalnya. Karena mungkin energi kamu tuh ya sama, setara dengan dia atau mereka. Tapi ketika kamu mengalami perombakan di dalam kehidupanmu, termasuk itu adalah energimu yang mulai naik atau meningkat vibrasimu ya, maka orang-orang yang tidak selaras sama kamu atau energinya tidak sefrekuensi sama kamu itu akan tersingkir dengan sendirinya melalui konflik yang terjadi, melalui masalah yang terjadi ya. Jadi kamu jangan heran kalau adanya pengkhianatan ya, kalau ada orang memusuhi kamu ya, tiba-tiba teman kamu kok jadi jahat sama kamu, ketika orang-orang yang kamu sayang itu pada pergi meninggalkan kamu dengan cara apapun. Sebetulnya itu Tuhan sedang membersihkan jalanmu loh guys ya, dari orang-orang yang akan lebih memberikan keterpurukan dan kerugian terhadap dirimu ya. Jadi kamu tuh kayak disadarkan gitu loh guys ya, digoncang kamu ya, bangun-bangun gitu. Sebetulnya nih orang toksik gitu, sebetulnya nih orang pengen memanipulasi kamu atau memanfaatkan kamu lebih jauh lagi gitu. Jadi kamu tuh kayak disadarkan gitu loh guys ya, dibikin bangun daripada tidurmu. Mungkin kamu terlelap gitu ya, jiwa kamu tuh tertidur gitu loh guys ya, jadi kayak dibangunkan. Itu kenapa kan terjadi yang namanya spiritual awakening setelah kamu mengalami yang namanya darkness atau kegelapan, dark of the soul gitu loh guys ya, kegelapan jiwa malam kata orang kayak gitu kan. Orang-orang yang spiritual menyebutnya itu kegelapan jiwa ya. Nah setelah kamu mengalami itu fase-fase gelap ya, kamu akan dibawa ke jalan yang terang, sehingga kamu bisa
mendeteksi ya mana orang-orang yang benar-benar tulus sama kamu dan mana orang-orang yang modus. Jadi kamu mudah untuk memilih dan memilah ya melalui intuisi kamu. Makanya ya ketika Tuhan membersihkan jalanmu, itu kamu tidak hanya dipisahkan dari orang-orang yang menurut kamu itu sangat berarti di dalam kehidupanmu, tapi ternyata toksik gitu loh guys ya. Tidak hanya itu, tapi kamu juga diberikan semacam anugerah ya, gift atau bakat untuk mendeteksi orang-orang toksik. Jadi kamu kayak punya kemampuan khusus atau spesial gitu loh guys ya. Setelah kamu mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening ya, setelah kamu mengalami kehancuran, setelah kamu dihancurkan ya sejadi-jadinya gitu loh guys ya, maka orang-orang tidak akan pernah bisa lagi mempermainkan kamu, dikonfirmasi oleh judgment. Jadi sebelum orang itu bertindak lebih jauh untuk merugikan kamu, kamu sudah tahu, kamu udah bisa menebaknya, mendeteksinya. Oh, nih orang toksik gitu. Iya, udah bisa loh guys ya. Jadi orang-orang nggak bisa lagi bermain-main sama kamu. Kemarin-kemarin kamu dipermainkan orang. Kemarin-kemarin orang-orang bermain-main sama kamu. Ketika kamu sudah tersadarkan, nyadar, maka mereka atau dia yang toksik itu nggak bisa lagi mempermainkan kamu. Itulah cara Tuhan membersihkan jalanmu ya guys ya. Kamu akan dihadapkan pada permasalahan yang bertubi-tubi. Kamu akan dihadapkan pada orang-orang yang berkhianat, toksik, berperilaku curang ya. Semua itu adalah pengalaman yang akan membangkitkan intuisi kamu menjadi hidup, lebih aktif, sehingga kamu memiliki pengetahuan ya, pengetahuan yang tak terduga yang kamu tidak dapatkan di ranah pembelajaran yang formal gitu loh guys ya. Kamu akan mendapatkan pengetahuan langsung dari semesta ya, melalui ujian kehidupan yang kamu jalani, melalui pengalaman-pengalaman hidupmu yang berliku-liku. Kamu diberikan pengetahuan yang luar biasa di sini ya guys ya. You got lessons from your life experiences. Seperti itu ya. And di sini akhirnya kamu akan tahu ya arah pulang, jalan mana yang harus kamu tempuh. Apakah kamu mau ke sana atau ke sini gitu loh guys ya, mau ke kanan atau ke kiri. Kamu akhirnya punya tujuan hidup ya. Setelah kamu mengalami yang namanya kehancuran di dalam kehidupanmu, akhirnya kamu menemukan, oh tujuan hidup aku nih begini, seperti ini. Oh aku mau ke sini, oh aku mau ke sana. Oh aku punya misi jiwa nih. Oh aku punya misi ke depannya begini, goalnya seperti ini. Seperti itu loh guys ya. Akhirnya kamu akan menemukan jati dirimu, tujuan hidupmu apa, sehingga kamu tidak akan mudah lagi untuk diarahkan oleh orang-orang toksik ya. Dan di sini kamu pun ya, walau diserang sama orang-orang ya, itu kamu nggak akan tumbang, nggak akan mudah dikalahkan, nggak akan mudah down, nggak akan mudah dijatuhkan gitu loh guys ya. Karena pengalaman kamu sudah banyak ya, dan kamu sudah tersadar bahwa pengalaman-pengalaman kemarin yang menyakitkan, yang membuat kamu terluka ya, tersakiti, ternyata itu malah membuat kamu di sini makin tegar, mampu berdiri tegar, tidak mudah dijatuhkan, tidak mudah ditumbangkan oleh lawanmu, oleh orang-orang yang memusuhimu. Seperti itu. Jadi ini sepertinya ya, banyak berkah yang bisa kamu dapatkan setelah kamu tersadar ya bahwa Tuhan sedang membersihkan jalanmu. Makanya yang terjadi bukanlah hal-hal yang membuat kamu happy terlebih dahulu gitu loh guys ya, tapi hal-hal yang kontradiktif, yang bertentangan dengan ekspektasimu ya. Kamu akan diperlakukan dengan buruk, kamu akan mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi ketika kamu sudah mulai tersadar dan menyadari semua itu, mampu untuk refleksi diri, kamu akan mulai memperbaiki diri dan berusaha untuk meningkatkan kualitas dirimu dan kehidupanmu. Disitulah ya, kamu akan paham bahwa Tuhan sedang membersihkan jalanmu ya. Dan kalau kamu sudah melewati fase-fase itu ya, kamu bisa membedakan mana orang-orang yang tulus dan mana orang-orang yang modus. Akhirnya kamu akan mendapatkan hubungan yang sehat ya. Kamu bisa membentuk hubungan yang sehat dengan orang-orang yang sehat pula ya. Tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga secara psikis atau mental. Akhirnya kamu akan bisa menghindarkan diri dari orang-orang toksik, pertemanan toksik, hubungan yang toksik, hubungan asmara yang toksik ya. Kamu
akan terhindar dari semua itu karena kamu sudah memiliki kemampuan ya untuk bisa mengidentifikasi dan mendeteksi mana orang-orang yang berniatan baik, mana orang-orang yang berniatan buruk, karena intuisi kamu udah mulai aktif ya. Intuisi kamu aktif setelah kamu mengalami kesadaran atau mengalami kebangkitan spiritual ya. Ketika kamu mulai awaken ya, menyadari segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu, memetik pembelajarannya, refleksi diri, berusaha untuk menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas diri dan kehidupanmu, maka kamu pun akan dipertemukan dengan orang-orang baru yang sefrekuensi, yang sevibrasi, yang mana akhirnya endingnya kamu bisa membentuk hubungan yang tulus dan sehat. Nah, seperti itu, iya. Dan kamu pun akan menjadi tambah kuat di sini ya guys ya, dikonfirmasi oleh the strength. Mental kamu akan semakin tangguh ya. Kamu pun akan menjadi seseorang yang unggul ya, secara personality atau kepribadian gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak mudah ditipu, nggak mudah dimanipulasi, nggak mudah dimanfaatkan, nggak mudah digoyangkan prinsip hidupmu. Karena kamu di sini akan menjadi seseorang yang lebih tangguh ya, tangguh dalam menghadapi badai kehidupan, lebih kuat untuk bisa bertahan atau survive. Kamu mampu kuat menghadapi apa yang terjadi atau apa yang menimpamu ya, sehingga itu membuat kehidupan kamu endingnya menjadi lebih balance atau seimbang. Nah, seperti itulah ya guys ya, cara Tuhan membersihkan jalanmu. Maka yang terjadi adalah hal-hal yang tidak kamu inginkan ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk dirimu. So, ikuti saja alurnya ya. Ikuti saja jalan yang Tuhan sediakan ya, kemana kamu diarahkan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menginginkan hal yang terbaik untuk kamu. Meskipun kamu ditimpuk oleh berbagai masalah di dalam kehidupanmu, itu bukan berarti Tuhan ingin menjatuhkan kamu atau membuat kamu dalam keterpurukan ya. Tapi sebaliknya, Tuhan sedang memproses kamu, membentuk kamu ya, membongkar kehidupan kamu untuk diperbaiki ya, agar kehidupan kamu dan dirimu itu bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan kata lain, kamu sedang diarahkan atau dibawa ke tempat atau ke arah yang lebih baik lagi ya, karena Tuhan tahu apa yang layak atau yang pantas kamu dapatkan atau kamu terima di dalam hidup ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen Earth Signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Fire Signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu ada yang berasal dari zodiak Sagittarius, Pisces, Gemini, and Leo. Oke, ini aja reading buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesan yang buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesan yang buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, what is message from the universe for you? Only one card. Well, di sini ada everything changes. A soft light radiates from my heart. It illuminates those around me and transforms every situation I encounter. I maintain a positive attitude in spite of any difficulties I may perceive. No matter the circumstances, I remain a source of true joy. Everything changes when it is bad in the light of the divine. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Jangan kaget kalau segala sesuatu mulai berubah ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu ya, itu semua mengandung pesan atau message yang harus kamu tangkap ya. Jadi jangan abaikan message atau pesan dari setiap insiden yang terjadi. Belajarlah untuk bisa memahami apa maksud dari sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu ya guys ya. Dengan kamu mampu untuk mengerti pembelajaran yang sedang diajarkan oleh Tuhan melalui insiden atau peristiwa yang menimpamu ya, maka di situ sebetulnya banyak berkah yang bisa kamu dapatkan. Ada pengetahuan, ya, ada pengalaman, dan ada kebijaksanaan.
Ya, cara Tuhan untuk membersihkan jalanmu memang itu bukan sesuatu yang mudah ya guys ya. Karena kamu ditimpa dengan berbagai hal yang menyakitkan hingga kamu tersadar ya, atau terbangun, terbangkit secara spiritual ya, membuat kamu menyadari bahwa yang terjadi di dalam kehidupanmu ini bukanlah sesuatu yang kebetulan ya, tapi memang sudah dirancang atau direncanakan oleh semesta. Kamu mesti menjalani kehidupan yang seperti ini karena sebetulnya di balik kehidupanmu ada titik balik yang bisa membuat kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik apabila kamu mampu memahami pesan yang disampaikan melalui kejadian atau insiden yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kamu akan mengalami yang namanya perubahan atau transformasi dari setiap situasi yang terjadi ya. Jadi situasi yang menyakitkan itu akan membuat kamu mengalami perubahan. Ketika kamu disakiti oleh orang-orang toksik, kamu akan menyadari ya bagaimana semestinya kamu bersikap, bagaimana semestinya kamu bereaksi atau memberikan reaksi tanggapan ya. Mungkin sebelumnya kamu terlalu emosional, sebelumnya kamu nggak bisa mengendalikan emosi kamu. Tapi setelah kamu nyadar bahwa insiden atau peristiwa itu selalu terulang, siklusnya selalu terulang ya, polanya begitu-begitu terus, kamu paham tak semestinya kamu bersikap emosional. Di situ pesannya berarti kamu harus merubah diri kamu untuk menjadi lebih tenang, lebih bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan berusaha mengendalikan diri sendiri dan emosimu ya, sehingga kamu pun akan berubah menjadi pribadi yang lebih tenang ya, tidak emosional lagi. Misalnya seperti itu ya guys. Di sini pesannya lagi, kamu perlu memelihara sikap yang positif di dalam kesulitan yang kamu hadapi ya. Jadi mesti positive thinking terus ya guys ya, terhadap Tuhan ya. Jangan pernah berburuk sangka ya dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita kan terkadang sebagai manusia ya, itu berpikiran jelek atau berpikiran yang negatif ya guys ya, kalau kita ditimpa masalah gitu, karena kita merasa berada di dalam zona yang tidak nyaman, dan itu adalah hal yang lumrah ya. Tapi setelah kita mengalami yang namanya kesadaran, itu nggak akan lagi terjadi ya. Justru itu akan membuat kita menunggu-nunggu ya, apalagi ya pesan dari semesta, keinginan Tuhan untuk memperbaiki dirimu, yaitu dengan cara membersihkan jalanmu dari orang-orang toksik, dengan mendatangkan kamu berbagai macam masalah agar kamu belajar dari sana, dari pengalaman hidupmu, sehingga kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang nantinya pengetahuan itu ya bisa menjadi tameng atau proteksi kamu, sehingga kamu akan terhindar dari perilaku-perilaku toksik orang lain di masa mendatang. Gitu loh guys ya. Segala sesuatunya akan berubah ya ketika kamu bisa mengambil pelajaran dari setiap insiden yang terjadi. Karena pengalaman adalah sumber pengetahuanmu ya. Berbekal pengalaman kamu akan diberkahi pengetahuan, dan berbekal pengetahuan kamu pun tahu apa yang harus kamu lakukan dalam menghadapi orang-orang yang akan hadir di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.